Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Soal berikutnya, besar gaya gerak listrik induksi tidak dipengaruhi oleh A. Kecepatan gerak kumparan, B. Kekuatan magnet, C. Banyaknya lilitan, D. Besar hambatan kawat. Nah, soal berikut ini berkaitan dengan GGL induksi ya. Nah, untuk menjawabnya kita lihat dulu rumus dari GGL induksi itu. Nah, rumusnya adalah GGL induksi sama dengan N dikali B dikali A cos omega, di mana N adalah jumlah lilitan, kemudian B adalah induksi magnet, atau medan magnet, A luas bidang kumparan, kemudian omega adalah kecepatan sudut dari kumparan tersebut. Nah, kita lihat pilihan jawaban yang ada. Kecepatan gerak kumparan itu benar ya. Ini diwakili oleh omega. Kekuatan magnet betul. Ini dilihat dari B ya. Kemudian banyak lilitan betul karena ada N tadi. Dan besar hambatan kawat bukan ya. Berarti besar hambatan kawat tidak mempengaruhi terhadap GGL induksi. Sehingga jawabannya adalah D. Berikut ini yang tergolong transformator step down adalah, nah, transformator step down fungsinya adalah sesuai dengan namanya, yaitu menurunkan tegangan. Nah, dari data yang ada, di sini ada jumlah kumparan, berarti N ya. Ini NP, ini NS. Nah, untuk mengetahui jenis transformator itu, jadi dapat dilihat dari jumlah lilitan. Untuk transformator step down cirinya apa? Ya, cirinya adalah jumlah lilitan primer NP lebih besar dibandingkan jumlah lilitan sekunder. Nah, jadi tinggal melihat mana jumlah lilitan primer yang lebih besar dibandingkan jumlah lilitan sekunder. Nah, A salah ya, karena NS lebih besar. B betul ya, karena jumlah lilitan sekunder lebih kecil. C salah, karena NS lebih besar. D juga salah, karena NS juga lebih besar. Sehingga jawabannya adalah B. Sebuah transformator step up menghasilkan beda potensial 200 volt. Transformator tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 100 volt. Jika arus yang mengalir pada kumparan primer 150 mA, arus listrik yang mengalir pada kumparan sekunder adalah, nah, masih berkaitan dengan transformator ya. Nah, kita lihat dulu data yang diketahui. Beda potensial, menghasilkan beda potensial, berarti ini adalah V sekunder, Vs. Transformator tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan, berarti ini adalah Vp. Jika arus yang mengalir pada kumparan primer, nah, berarti ini adalah IP ya, buat arus IP. Nah, sehingga arus pada kumparan sekunder adalah, yang ditanya adalah IS. Nah, untuk soal ini kita menggunakan rumus hubungan antara I dan V pada transformator ya, di mana rumusnya IS per IP sama dengan VP per VS. Nah, ingat ya adik-adik, pada transformator antara I dengan V berbanding terbalik ya. Maka menuliskannya
pada IS di atas. Nah, untuk VS kita letakkan di bawah. Itu cara menghafalnya. Nah, kita ganti nilainya. IS per IP sudah diketahui tadi 150 sama dengan PP 100 per VS 200. Nah, sebelum ada dikalikan, lihat dulu mana yang bisa disederhanakan. Sederhanakan terlebih dahulu. Oke, ini bisa disederhanakan, tinggal 2. Ini juga bisa disederhanakan ya, bagi 2, ini habis. Ini tinggal 75. Sehingga kita peroleh IS sama dengan, ya kali silang, 75 miliampere. Nah, jawabannya adalah A. Sebuah transformator memiliki daya primer sebesar 5.600 watt. Nah, daya primer kita tulis langsung sebagai PP, ya, soalnya masih berkaitan dengan transformator. Jika tegangan sekunder dan kuat arus sekunder transformator tersebut masing-masing sebesar 2.800 volt. Berarti ini adalah VS, ya, V sekunder, dan IS, ya, 2 ampere. Efisiensi transformator tersebut adalah, nah, berikut kita ingin menghitung efisiensi. Nah, efisiensi rumusnya adalah, ya, nu sama dengan PS per PP kali 100%. Nah, karena di sini diketahui untuk kumparan sekunder dalam bentuk tegangan dan arus, maka kita rubah persamaannya. VS dikali IS per PP kali 100%. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Nah, silakan ganti angkanya. VS 2.800 kali IS 2 per PP 5.600 kali 100% sama dengan 5.600 per 5.600 kali 100%. Nah, hasilnya adalah 100%. Nah, jawabannya adalah D. Inti besi pada transformator terbuat dari plat-plat besi tipis. Hal tersebut bertujuan untuk A. Memperkecil daya listrik, B. Menurunkan arus listrik searah, C. Menaikkan efisiensi transformator, D. Menaikkan hambatan listrik. Jawabannya adalah, ya, C, ya. Nah, tujuan dibuat dari plat besi tipis itu adalah untuk menaikkan efisiensi transformator, di mana pada plat besi tipis ini energi yang berasal dari kumparan primer tidak banyak yang terbuang, ya, berarti efisiensinya menjadi lebih tinggi.